Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2 semuanya? Mudah-mudahan baik-baik ya. Kembali lagi bersama Ibu pada pelajaran fikih pertemuan yang kedua ya, pembelajaran yang kedua. Sebelum belajar, kalian persiapkan dulu alat tulis, buku tulis, dan buku paketnya ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, kamu bisa buka buku paketnya dari halaman 25. Pada pertemuan ketiga ini kita akan belajar pelajaran 2 sholat fardu. Pada pertemuan yang ketiga kali ini kita lanjut ya setelah membahas pertemuan yang kedua tentang ketentuan sholat fardu. Sekarang yang keempatnya ya, yaitu sunnah sholat. Sunnah sholat adalah beberapa perbuatan yang dilakukan dalam sholat yang berupa bacaan dan gerakan. Sunnah sholat berupa bacaan yaitu yang pertama membaca doa iftitah, yang kedua membaca amin setelah surat Al-Fatihah, yang ketiga membaca salah satu surat dalam Al-Quran sesudah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua, yang keempat membaca takbir pada setiap perpindahan gerakan, yang kelima membaca tasbih ketika ruku, yang keenam membaca doa iktidal, yang ketujuh membaca doa kunut pada sholat subuh, yang kedelapan membaca tasbih ketika sujud, yang kesembilan membaca doa ketika duduk di antara dua sujud, yang kesepuluh membaca salam kedua sambil menolehkan muka ke kiri. Yang bagian B, sunnah sholat berupa gerakan, yaitu yang pertama mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu ketika takbiratul ihram, yang kedua meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap, yang ketiga meletakkan kedua telapak tangan di paha tangan kanan, dikepalkan dan telunjuk menunjuk ke kiblat ketika membaca tasyahud. Yang keempat, duduk iftirosh pada tasyahud awal adalah duduk di atas mata kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki kanannya menekan ke lantai. Yang kelima, duduk tawaruk pada tasyahud akhir adalah duduk dengan kaki kiri dijelujurkan di bawah kaki kanan. Telapak kaki kanan ditegakkan, serta jari-jari kaki kanannya menekan ke lantai. Yang keenam, menoleh ke sebelah kiri ketika memberi salam. Dilanjut bagian yang kelima, yaitu hal-hal yang membatalkan sholat adalah A. Rukun sholat tidak terpenuhi, B. Syarat sah sholat tidak dipenuhi, yang C. Karena sebab lain. Bagian A, contoh perbuatan membatalkan sholat karena tidak terpenuhi rukun sholatnya, yaitu yang pertama adalah tidak berniat sholat, yang kedua tidak bertakbiratul ihram, yang ketiga tidak membaca surat Al-Fatihah, yang keempat tidak mengerjakan ruku atau sujud, yang kelima tidak tumanina, yang keenam tidak tertib mengerjakan rukun sholat, yang ketujuh banyak bergerak di luar ketentuan sholat, yang kedelapan mendahului imam dalam sholat berjamaah. Bagian B, syarat sah sholat tidak dipenuhi. Perbuatan yang membatalkan sholat karena tidak terpenuhi syarat sah sholat yaitu yang pertama, sajadah atau tempat sholat yang dipakai sholat terkena najis. Contoh najis tersebut berupa air kencing, misalnya adik kita yang sudah sekolah di taman kanak-kanak. Yang kedua, aurat tidak tertutup sempurna karena ketika sholat memakai celana pendek. Yang ketiga, tidak berwudu sebelum sholat, padahal wudunya telah batal. Perbuatan tersebut harus diulangi sholatnya. Bagian C, karena sebab lain. Ada perbuatan lain yang dapat membatalkan sholat, yaitu yang pertama sholat sambil tertawa, yang kedua banyak bergerak di luar ketentuan sholat,
Yang ketiga, berkata di luar bacaan sholat. Yang keempat, makan dan minum saat sholat. Yang kelima, sengaja membatalkan sholat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Penjelasan dari Ibu pada pertemuan yang ketiga ini sudah selesai. Jika masih ada yang belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya kepada Ibu. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk latihannya silahkan kamu tulis di buku tulis ya, soal dan jawabannya 1 sampai 10. Soal dan jawaban itu di buku tulis, tidak usah difoto, dinilai pada saat jadwal pengumpulan. Oke, sekian.